Hai guys, welcome back to my channel, Fanrijik Channel. Heboh-heboh terus ya pemberitaan media ini. Skema Ponzi, haram dan sebagainya ini masih mewarnai perjalanan Fitup guys. 2021 awal tahun udah dari pertama kali muncul Fitup memang anginnya cukup kencang. Seperti ini, anginnya kencangnya. Jadi semakin tinggi pohon, anginnya semakin kencang. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena dari legalitas dan izin dari Fitup ini sudah ada yang menangani dan sebentar lagi akan launching 3.0 Fitup 3.0. Ini teman-teman yang membuat kita penasaran dan menunggu. Ini barusan saya baca tadi dari Liputan 6 ya. Ini liputan6.com atau Liputan 6 yang lain, nggak ngerti. Intinya beritanya sama sih sebenarnya. Oke, menjebak modus investasi nonton video bisa dapat cuan atau duit. Satgas Waspada Investasi ini sebenarnya berita lama ini diulas lagi. Nggak tahu, kita baca dulu. Sebagai iming-iming, itu mendapat keuntungan besar dengan cara mudah bagi member mereka, ini dengan menonton iklan dari Fitup. Imbal dari menonton iklan yang berpoin nantinya dijadikan. Oke. Ini tidak mengenakan biaya pendaftaran pengurus. Syarat bagi calon member hanya berdasarkan kata dan memasukkan lengkap nomor NIK. Kemudian member hanya memerlukan Tonggam menegaskan Fitup ini beroperasi dengan Tonggam menegaskan Fitup ini tidak beroperasi dengan skema Ponzi maupun member get member. Ya iyalah. Yang membeberkan perusahaan penggagas Fitup ini bergerak di bidang periklanan, sehingga fokusnya pada bisnis periklanan. Sebagai perbandingan, Tonggam menyebutkan salah satu investasi bodong yang sempat heboh, yaitu Mimiles. Mimiles dikatakan melakukan penghimpunan dana dengan iming-iming imbal hasil yang lebih besar. Ini berbeda dengan Mimiles, mereka juga sama sekali nggak ada izin. Mimiles ini nggak ada izin, mereka izinnya hanya izin untuk melakukan edukasi. Kemudian mereka melakukan penghimpunan dana dengan top up. Contohnya 3 juta dapat motor, 7 juta dapat Fortuner, 11 juta dapat Alphard. Tidak rasional sama sekali. Kita tanpa bekerja juga bisa melakukan Mimiles, kata Tonggam. Nah, di Fitup, selain Fitup ada TikTok Cash yang tak kalah ramai diperbincangkan. Sama seperti Fitup, TikTok Cash juga menawarkan imbal hasil bagi membernya hanya menonton video di TikTok. Bedanya, TikTok Cash mengenakan biaya keanggotaan bagi member mereka yang terbagi dalam beberapa kategori. Masing-masing kategori dikenai harga sesuai tingkat imbal hasil yang ditawarkan. Jika merujuk pada pernyataan Tonggam sebelumnya, penghimpunan dana inilah yang dapat dikatakan skema Ponzi. Berbeda dengan Fitup yang tak mengenakan biaya pendaftaran. Diketahui biaya yang dihimpun dari member TikTok Cash cukup variatif. Di antaranya kategorinya berkisar antara 89.000 hingga 5 juta. Wow. Sehubungan dengan ini, pihak TikTok dengan tegas menyatakan bahwa perusahaan tidak bermitra maupun berafiliasi dengan TikTok Cash, yang berarti ditunggangi namanya. Baru ini kami mengetahui bahwa ada situs web yang menggunakan nama TikTok dan meminta uang dari pengguna. Situs web mitra dan aktivitasnya ini sama sekali tidak terhubung dengan TikTok, kata TikTok, seperti dikutip dari laman Instagram TikTok Official Indonesia. Oke, beda ya. Oke. Tapi di situ agak berimbang sih. Ada pernyataan Pak Tonggam bahwa Fitup itu beda dengan
TikTok Cash, dengan bisnis-bisnis yang ya rada-rada mirip dengan VTube, tapi sistemnya jauh. Karena kalau kita mau berbisnis social advertising seperti itu modalnya cukup lumayan besar ya bagi seorang founder. Tapi kalau cuman sekedar mau nipu, awalnya hadirnya seperti ini, berikutnya tiba-tiba hilang, itu karena gini, persyaratan SWI atau OJK itu yang paling dilarang di Indonesia itu get member. Jadi dari get member ini kita dapat bayaran atau dapat uang dari get member ini. Di VTube nggak ada seperti itu. Nah, get member ini yang tidak boleh itu kita merekrut si A di bawah jaringan kita, terus kita dapat uang atau dapat komisi dari merekrut itu secara langsung. Itu namanya multi level marketing. Tapi kan di VTube nggak seperti itu. Di VTube ini daftarnya gratis, otomatis karena di VTube ini beda. Kalau member get member yang seperti saya jelaskan tadi, di VTube kita memang merekrut member, cuman karena orang yang kita rekrut ini free, gratis, kita nggak dapat apa-apa dari dia di awal join. Kenapa? Karena di awal join apa yang mau kita dapatkan? Nggak ada. Nah, baru si A ini mengerjakan misinya, kita dapat 0,015% dari aktivitas dia mengerjakan misi. Nah, kalau misalnya nggak mengerjakan misi ya nggak dapat. Beda. Kalau get member yang dia maksud, misalnya kita merekrut A, terus dia bayar karena pendaftarannya bayar dan rekrut itu, otomatis kita dapat bayaran dong, kita dapat fee. Itu yang nggak boleh di Indonesia. Nah, terus persyaratan dari SWI lagi yang saya ketahui itu transaksinya itu tidak boleh selain mata uang Indonesia. Nah, di awal itu memang currency-nya itu 1 PV $1. Tapi ketika ada teguran ada masukan dari regulator, itu merubah transaksinya menjadi 1 PV 14.000 seperti itu. Nah, teman-teman, intinya langkah-langkah itu sudah dipenuhi sama VTube. Dan teman-teman kalau mengikuti dari awal, VTube itu dari awal memang dari bulan Maret, April, sampai 2020 ya. Bukan baru lagi hal seperti ini terjadi, itu bukan hal baru. Dari tahun 2020 sudah terjadi seperti ini. Cuman kita sebagai VTuber, sebagai pionir di VTube ini sudah paham hal itu. Nggak baru dengar. Dan kalau teman-teman yang baru new member tahu VTube setelah viral seperti ini, mungkin akan merasa ketakutan juga. Rekan-rekan harus membedakan Ponzi, money game, MLM, single level marketing, itu beda teman-teman. Jadi VTube ini sebuah inovasi yang sangat update atau up to date ya, menurut saya, karena bisnis yang semacam ini itu tidak pernah terpikir sebelumnya, menggabungkan dunia advertising, sosial media sama jaringan. Itu sangat update sekali, dan kompetitor-kompetitor di luar sana itu mau menjiplak sistemnya VTube sulit seperti itu. Dan VTube sendiri pun sekarang sudah punya hak paten dan sudah dilindungi undang-undang gitu lah. Apa itu money game? Money game itu permainan uang, namanya money game, uang dimainkan gitu loh. Jadi member get member, tapi tidak ada produk yang dijual, tapi setor duit ke perusahaan.
Nah itu member get member, terus ada uangnya, terus nggak ada produknya yang dijual. Itu murni pendapatannya atau bonus-bonusnya itu diambil dari orang yang terakhir bergabung. Beda dengan MLM. MLM itu multi level marketing, itu ada produk yang dijual, jenjangnya multi, levelnya multi ke dalam, multi level marketing. Jadi MLM ini ada produk yang dijual, terus get member juga. Jadi kalau kita biasanya rata-rata produk sebuah MLM itu bagus. Nah terus Ponzi, skema Ponzi sama money game ini mirip-mirip. Nah, kalau Ponzi ini memang murni memainkan uang, diambil dari member yang bergabung, nanti dibagikan lagi ke member yang paling. Nah yang paling dirugikan itu orang yang terakhir bergabung. Dan biasanya money game Ponzi ini tidak berumur panjang lah. Jadi pemain-pemain money game Ponzi ini cerdas sekali. Mereka ngambil kesempatan di awal, besar hilang, ganti nama lain, muncul lagi, pasang besar, rekrut bawah bos banyak, nanti hilang lagi, kayak gitu. Itu namanya money game atau Ponzi ya. Beda sih Ponzi sama money game itu. Nanti teman-teman kalau pengen lebih jelasnya tahu apa itu Ponzi, apa itu money game, apa itu MLM, atau apa itu sistem single level marketing atau sistem matahari, dan banyak. Kalau teman-teman mau pelajari itu banyak istilah-istilahnya, teman-teman bisa pelajari, ada bukunya juga, atau bisa browsing di Google. Itu teman-teman akan paham dan tidak akan serta-merta mengeneralisir semuanya sama, tidak kayak gitu. Cara mainnya tidak seperti itu. Nah, teman-teman perlu belajar. Nah, kita kembali ke topik VTube. VTube ini yang terbaru, sudah banyak info-info update yang sebenarnya belum diklarifikasi sama manajemen. Jadi teman-teman perlu digarisbawahi, informasi yang beredar di grup WA, di media sosial dan sebagainya, kalau tidak keluar dari manajemen itu belum 100% benar adanya, dan bisa dipastikan 100% salah adanya, seperti itu. Jadi teman-teman perlu waspada juga, seperti yang sedang beredar ya. Setelah Diamond itu akan ada 3 peringkat lagi di situ. Kalau itu benar, pasti munculnya dari PLC, kalau enggak dari Diamond, dari manajemen. Biasanya urutannya itu dari manajemen dulu, turun ke Diamond, dari Diamond ke Platinum, dari Platinum ke PLC atau Gold. Nah, kalau serta-merta teman-teman, memang banyak sih leader-leader yang PLC itu tidak mendapatkan info seperti ini. Jadi kadang terpengaruh juga gitu loh. Dengan adanya informasi seperti ini terpengaruh juga. Ini benar apa enggak sih gitu. Jadi saran saja buat manajemen dan sebagainya, jenjang informasi ini benar-benar ada gitu loh, dari manajemen ke Diamond ke leader-leader utama dulu lah. Yang beredar di luar itu memang banyak sekali dan membingungkan, menyesatkan juga gitu ya. Cuman teman-teman harus cerdas juga, rekan-rekan VTuber ini harus cerdas juga menyikapi sebuah informasi. Teman-teman harus klarifikasi ke upline aktifnya, leader aktifnya yang sudah Gold, Platinum, Diamond. Itu kalau bukan dari manajemen, berarti beritanya masih belum 100% benar. Walaupun beberapa memang ada benarnya juga, beberapa, tapi tidak semuanya benar. Jadi teman-teman perlu klarifikasi terlebih dahulu. Intinya seperti itu. Nah, teman-teman sembari menunggu VTube 3.0 ini launching, teman-teman perlu mengasah kemampuan teman-teman untuk tetap merekrut, follow up, menduplikasikan cara kerja VTube yang benar. Jadi penting bagi new member untuk memulai bisnis ini dengan benar di awal.
Jadi kalau teman-teman hanya berpangku tangan di masa transisi ini sangat rugi sekali. Jadi teman-teman harus tetap aktif merekrut walaupun secara offline, tetap aktif mengedukasi jaringannya. Jadi seperti itu rekan-rekan. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang seputar VTube, silakan komen di bawah ya, atau menghubungi upline aktif Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Fun Digit Channel, salam.